menerima kabar yang mengerikan sekali, ya, tentara IDF diazab wabah penyakit menular. Serem kali ya, saudara ya. Waduh, coba kita nonton ya. Kalau tadi Tribun kan ceritanya IDF yang kena penyakit menular, tapi sebenarnya adalah Hamas dan rakyat di Gaza itu kena penyakit menular. Makanya kemarin banyak yang nyerah, tentara Hamas ya. Artinya bohong dong itu ya, media Indonesia itu tadi ya, penyakit menular Israel kena penyakit menular itu bohong semua. Karena seluruh berita internasional itu bilangnya rakyat Hamas ya, rakyat Gaza itu ya, termasuk ya Hamas itu yang kena penyakit menular. Makanya mereka mencuri ya kemarin ya. Kemarin kan berita terbaru kemarin kan, begitu bantuan ya the humanitarian aid datang langsung dirampok semua sama Hamas kan, dirampok semua sampai rakyatnya nggak kebagian. Dunia Gaza, dokter begs for world help ya, karena kelaparan ya, dokter-dokternya udah minta bantuan dunia karena kelaparan dan penyakit menular ya, penyakit menular di Gaza. Ini semua ya berita ini update ya, terbaru ya. Bulan terakhir ya, suara kenabian bagi Indonesia ya. Nanti tanggal 1 Januari kita kembali ke channel Apologetika ya saudara ya, dan ada beberapa pengumuman ya. Natal Refugee terpaksa dibatalkan karena panitia tidak siap, dan tapi untuk yang 20 Desember 20 Desember ya kita rencananya ya, saudara kami undang ya untuk turut bergabung dengan tim kita ya, untuk bergabung ikut aksi damai ya, aksi damai. Kita akan memberkati Israel dan memberkati Palestina ya, memberkati Israel dan memberkati Palestina. Kita menolak untuk mengutuk Israel dan kita tidak mau mengutuk Palestina ya. Jadi kita akan memberkati itu dengan kita akan itu untuk semua agama ya, semua agama. Kita untuk semua agama, jadi benar-benar aksi damai untuk semua agama, dan rencananya akan diikuti oleh 1.000 peserta, dan kami mengundang semua bisa ikut datang ya, semua bisa datang menghadiri daftarnya ke Galarua ya, ke hotline Galarua. Nah, daftarnya supaya nanti bisa koordinasi. Jadi yang mau ikut datang, kalau cuma mau nonton aja ya nonton, tapi kalau mau ikut peserta daftar ya, supaya kita bisa monitor. Soalnya kalau enggak nanti ada penyusup. Sekarang nanti ada pimpinan-pimpinan grupnya, saudara ya. Ada pimpinan-pimpinan grup yang akan mengawasi ya, supaya jangan ada penyusup. Karena kita benar mau aksi damai, kita nggak mau cari ribut ya. Jadi kalau ada yang ribut, itu akan kita korbanin sekalian. Kalau ada yang ribut, kita korbanin sekalian ya. Karena di dalam kita ada intel ya, kita membayar khusus ya, untuk intel-intel kita dari negara kita bayar khusus. Jadi kalau yang ribut, langsung ciduk ya. Kalau yang bikin ribut langsung ciduk, langsung cokok, penjarakan, kita nggak mau ngurusin. Kita nggak mau ngurusin, serius ya. Anda yang bikin ribut di dalam situ, dicokok langsung di penjara, kita nggak urusin, kita cuci tangan pokoknya. Kecem pokoknya ya, karena ini benar-benar aksi damai. Siapa yang terpancing keributan, kita nggak urus saudara ya. Kalau Anda sampai terpancing bikin ribut, kita cuci tangan, kita nggak urus, karena ini aksi damai ya. Tidak boleh Anda terpancing, sekalipun orang-orang nanti menyerang apa segala macam, kita nggak mau. Kita ada media, kita liput ya semua videonya. Jadi kalau diserang, kalau di apa segala macam, kita bisa pukul balik. Tapi kalau sampai Anda kepancing, kita cuci tangan, kamu urus sendiri. Ya, kalau sampai kamu kepancing ya. Sudah saya warning, ya aturan mainnya. Kalau sampai kepancing, kita cuci tangan, kamu urus sendiri, saudara. Ya, urus sendiri. Serius ya, kamu urus sendiri. Kalau sampai kamu kepancing bikin ribut.
Karena jangan-jangan kamulah provokatornya. Nah, itu loh masalahnya. Ya, karena setiap ini kita ada grup-grupnya, setiap grup itu kita ada pimpronya ya, ada pimpinannya ya, ada pimpinan grupnya. Dan ada intelnya di dalam ya. Wah, kita bayar banyak intel, saudara ya. Kita membayar banyak intel dalam, jadi langsung dicokok, tak dicokok, ya, tangkap, masukin penjara. Dan kita nggak urus, kita cuci tangan, ya. Kamu urus sendirilah sana di penjara. Ya, kita nggak urusan beneran ya. Kita sudah warning nanti, makanya nanti belum masuk grup semua harus daftar. Ya, harus daftar ke Galarua. Jadi ini aksinya terorganisir, nggak aksi spontan ya. Kita tidak membuat aksi spontan, aksi yang terorganisir. Sebab kalau yang spontan-spontan itu bahaya ya. Terorganisir, tapi siapa yang terpancing atau yang bikin ribut, dicokok, masuk penjara, kita nggak ngurusin ya. Kita nggak ngurusin. Beda kalau oh nih kita nih habis acara aksi damai nggak ada keributan, tiba-tiba Anda dijemput sama polisi gara-gara aksi itu gitu kan, nggak ada ribut padahal ya. Nah, maka nanti dari Galarua akan ngurus. Tapi kalau tiba-tiba ribut, lagi demo itu lagi tiba-tiba ribut, kelahi segala macam, ya kita losin sana, kamu kelahi sendiri, kita nggak akan belain. Karena ini aksi damai. Ya kalau aksi damai Anda jangan diributin orang terus Anda nantang ribut balik, nggak boleh ya. Kita sudah warning ya. Dan juga perizinan semua sudah beres ya, sudah diurus semuanya perizinannya. Terus kita juga ini ya, kita yang bagi-bagi sepatu tetap jalan ya nanti ya. Kita akan dalam waktu dekat kita akan bagi-bagi sepatu di dapur. Nanti semua laporannya ada di Instagramnya Damaris ya, ada di Instagramnya Damaris. Sebentar ya. Sebentar ya, ini ada yang bisa. Oke itu ya, jadi kita pengumumannya itu ya, kita ada banyak kegiatan. Saudara-saudara yang mau kursi roda, untuk bagi orang miskin ya, yang butuh kursi roda, Anda harus masuk ke Zoom-nya Dr. Medsos ya. Linknya kita selalu sama ya, ada di kolom deskripsi, di setiap video kita ada kolom deskripsinya. Jadi linknya selalu sama, ya, link Zoom-nya selalu sama. Dr. Medsos, Doa Pagi, Koinonia, kita semua linknya selalu sama. Ya, kecuali pemuridan linknya kita berbeda, kita batasi kalau yang pemuridan. Tapi kalau yang lain linknya selalu sama, Anda dipersilakan untuk masuk. Nah, kita menerima kabar yang mengerikan sekali, ya, tentara IDF diazab wabah penyakit menular. Serem kali ya, saudara ya. Waduh, coba kita nonton ya. Tentara IDF diazab penyakit menular. Wah, ini ya, setiap hari. Waduh, bentar ya. Tentara IDF diazab penyakit. Kondisi mengenaskan tentara IDF ya. Pasukan Israel terjangkit wabah penyakit ganas, demam. Wabah penyakit yang menyerang perut dan sistem pencernaan. Pasukan tentara Israel dilaporkan mengalami wabah penyakit di saat mereka melakukan invasi militer ke Gaza. Pasca gencatan senjata selama 7 hari melawan Hamas. Saudara ya, kasihan ya. Aduh, serem ya. Wah, digerogoti wabah penyakit. Sejumlah pasukan Israel terjangkit wabah penyakit berbahaya saat perang melawan Hamas di Gaza. Kondisi para tentara pun dilaporkan lemah hingga harus dievakuasi dari medan perang. Serem ya. Seorang dokter mengatakan sejumlah tentara Israel yang ikut dalam serangan darat di jalur Gaza menderita penyakit perut serius yang disebut Shigella. Apa itu bakteri Shigella dan bagaimana penyebarannya? Ya, wah serem ya. Serem ya. Wah, gimana nih?
Ngeri, 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 ngeri. hingga putus. Ngeri ya. Wah, ngeri ya. Gimana tuh? Kalau begini gimana tuh ceritanya tuh? Waduh, jagoan saya terancam ini. Waduh. Padahal besok kita mau kibarkan bendera Israel nih. Malu dah nih. Waduh, gawat. Gawat, 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 gawat. Gimana nih? Aku mah tes suara, aku mah. Tes suara, Sli Oke. Pastor. Dengar nggak? Nah, bagus. Gimana nih? Jagoan kita kalah nih, kacau nih. Aduh, ngeri sekali ya Pak Paul ya. Ngeri. Kayaknya kita perlu turun tangan ini. Iya, ini perlu turun tangan nih Pak. Saya Aduh, kacau, kacau. kacau ini, kalah ini. Waduh, gimana ini Pak Paul? Sakit lagi, kena wabah lagi kan? Gitu Wabah ya. lagi, wabah penyakit ini penyakit cinta, wabah penyakit cinta. Iya, saya kira cuma pasukan Padri aja kena wabah waktu Yang kena kolera. genosida orang Batak gitu ya. Iya, ya Israel Ternyata pasukan Israel kena juga bisa azab. kena wabah ini Pak Paul. Aduh, coba kita lihat respon dari masyarakat dulu nih. Waduh, kita lihat orang jelata. Waduh, gimana nih, mana nih? Umat hafalan kantul mana nih? Ini adanya apa? Wabah Waksbar. Wabah Waksbar. Aduh. Beginilah cara bikin Quran. Gak ada yang percaya loh di masyarakat loh ini loh. Media Indonesia full teori, Tribun isinya hoax semua. Waduh, nggak nonton debat capres, nggak ada. Debat capres percuma ya, saudara ya. Oh, debat-debat, bacot doang ya. Hasilnya sama, ya. Ngapain nonton debat capres Pak? Hasilnya nanti Aduh. khilafah juga. Hasilnya khilafah juga ya. Tiga-tiganya sama aja Pak Paul. Waduh, perak kirimin tai dibanjiri berita gunung bohong. Waduh, pada nggak percaya loh ini loh. Tadi beritanya itu banyak sekali loh itu ya. Aduh, Tribun ngeprank ya. Tribun niat banget kalau bikin hoax. Truk bantuan datang. Ya belum bersandar di dermaga langsung serbu kadrun rebutan nasi bungkus di Gaza. Nggak ada yang percaya loh Pak ini. Gimana nih? Ya mungkin karena selama ini tuh udah terlalu banyak hoax Pak. Terlalu banyak Jadi, hoax. Ya buat informasi ini bisa membuat orang mengakses berita-berita dari media-media yang lebih kredibel di luar. Kemudian mereka tidak menemukan berita yang paralel dengan apa yang diberitakan oleh Tribun dan TV OON kan. Nah, akhirnya ya udah nggak ada yang percaya Pak dengan pemberitaan dari Tribun dan TV OON ini. Karena memang sudah gampang ya, abad informasi ini gampang bagi masyarakat itu mengecek mana berita yang benar gitu dengan cari berita yang paralel. Bahkan kalau mau cobalah ke situsnya yang belanya Hamas. Ini nggak ada berita Indonesia yang berita Indonesia semuanya begini semua ya. Iya, kalau kita buka Al Jazeera yang Inggris juga nggak ada Pak Paul gitu. Ada paralel gitu beritanya gitu. Mereka juga jaga reputasi. Nah, salahnya kan media-media pemberitaan di Indonesia itu kan sudah bukan lagi pemberitaan yang berimbang. Prinsipnya kan sudah sejak reformasi itu sudah nggak ada kantor berita, sudah nggak ada yang ya kalau dulu zaman Orde Baru masih ada ya kayak semacam lembaga sensor atau kantor berita yang akan mengecek kebenaran suatu berita Pak Paul. Tapi kalau sekarang siapapun bisa bikin berita untuk framing. Semua bisa bikin berita. Semua bisa bikin berita Pak Paul zaman sekarang ini. Kayak ini ya, kayak apa namanya, The Shepherd and the Wolf itu ya, ceritanya si siapa? Namanya Presiden Mesir itu Gamal Abdel Nasser ya. Iya. Waktu menantunya itu teriak-teriak itu ya. Ya Israel apa ngasih tahu spy-nya itu
dikasih tahu 3 kali, akhirnya benar-benar Yom Kippur itu ya, Israel nyaris kalah itu. Ya, Ya, ada kalau Yom gembala, Kippur, ada gembala teriak-teriak, ada serigala, ada serigala. Oh, orang-orang di desanya panik. Ternyata tapi bohong gitu kan. Nah, 3 kali dilakukan. Suatu ketika anak gembala ini benar-benar diserbu serigala sampai babak belur, dia lari ke desa. Ada serigala, serigala itu banyak ya, sampai ratusan. Tapi warga nggak ada yang percaya lagi, karena sudah 3 kali dikerjain sama anak desa, anak gembala ini kan. Lalu akhirnya seluruh desa itu diserbu benar-benar sama serigala itu ya, banyak yang mati. Nah itu ceritanya itu waktu perang Yom Kippur itu begitu. Jadi Mossad itu sudah dapat bocoran bahwa Mesir akan menyerang 3 kali ya, 3 kali tapi nggak jadi terus, 2 kali atau 3 kali pokoknya nggak jadi terus ya. Memang sengaja. Jadi itu ternyata sama si intelnya itu sengaja diskenariokan begitu. Selama ini intelijennya terpercaya, mata-matanya itu di Mesir, menantunya si ini sendiri, si apa? Sama Abdul Nasir sendiri. Kemudian terakhir bener-bener ini dikasih tahu nih akan perang beneran. Nggak mau Mossadnya nggak percaya, ya lengah dia, serang beneran, nyaris kalah ya waktu itu Yom Kippur itu, nyaris kalah. dan korbannya pada banyak. waktu itu lumayan banyak Pak Paul, Rugianya 2.700. Iya, rugianya banyak. 2.700 tapi tentara. Nah masalahnya yang sekarang ini yang di Gaza ini 1.500, hampir 1.500 belum lagi sandera itu orang sipil Pak Paul. Itu persoalannya. Nah ini Tribun juga sama nih, TV One, media Indonesia kan juga gitu kan, ceritanya hoax terus, sehingga ketika kita ada berita apapun ya hoax, ya kan. Tapi kalau memang betul, Pak Paul. Kalau kita lihat ya, ini cek nih ya ini United Nation ya, posisinya kan sekarang udah di sini kan, udah di Khan Yunis kan. Posisinya Israel sekarang udah di Khan Yunis. Sebetulnya posisinya Israel, Pak Paul, itu kan ada 3 koridor yang mereka buka. Ya. 3 beachhead itu ya kalau dalam strategi militer. Itu yang paling utara sudah mencapai pantai, Pak Paul, gitu. Kemudian yang tengah itu menunjukkan kalau pasukannya semua udah rata, semua wilayah itu ada pasukannya. Cuman maksudnya yang sedang aktif kan di Khan Yunis ini kan. Betul. Yang tidak diduga oleh Hamas ini, ternyata di daerah yang belum dikuasai oleh pasukan Israel, pasukan khususnya Israel itu, pasukan payungnya Pak, sudah terjun duluan. Sudah terjun. Itulah yang sekarang terowongan yang diperkirakan, siapa pemimpinnya namanya Pak Paul, susah banget. Yang sekarang lagi diburu itu ada di bawah, dan dia sudah Yahya Sinwar itu sudah nggak bisa bergerak kemana-mana karena terowongan mereka itu sudah dalam pemantauan Pak gitu. Jadi memang sudah diisolasi. Kapan dia keluar tinggal katanya udah di Rafah semua Pak. Kemarin saya lihat di berita mana di Rafah semua loh. Jadi sekarang semua pasukan Hamas itu ada di Rafah ngumpul sama refuginya, sama orang-orang Gazanya. Ngumpul betul Pak. Sebagian besar sudah ngumpul di Rafah, tetapi pimpinan-pimpinannya ada yang beberapa yang terjebak di terowongan-terowongan di bawah Khan Yunis sama yang di sebelah barat Khan Yunis Pak, dekat pantai. Itu masih terjebak, belum bisa bergerak mereka karena bagian jalur terowongan itu kan memang dibom sama Israel Pak, pintu keluarnya dan pintu masuknya gitu. Kita lihat ini Israel dunia Gaza, Dr. Back Forward ya karena kelaparan ya, dokternya udah minta bantuan dunia karena kelaparan dan penyakit menular ya, penyakit menular di Gaza. Ini semua ya berita ini update ya, terbaru ya. Ya cuman ini Pak Paul, ini hati-hati dengan channel demokrasi now. Ini Hamas ini, Pak. Jadi nanti kalau diterusin ternyata ada penyakit menular ya di Gaza ya. Ada penyakit menular.
Wah, serem ya. Intinya gini loh. Kalau tadi Tribun kan ceritanya IDF yang kena penyakit menular, tapi sebenarnya adalah Hamas dan rakyat di Gaza itu kena penyakit menular. Makanya kemarin banyak yang nyerah, tentara Hamas ya. Artinya bohong dong itu ya, media Indonesia itu tadi ya, penyakit menular Israel kena penyakit menular itu bohong semua. Karena seluruh berita internasional itu bilangnya rakyat Hamas ya, rakyat Gaza itu ya, termasuk ya Hamas itu yang kena penyakit menular. Makanya mereka mencuri ya kemarin ya. Kemarin kan berita terbaru kemarin kan, begitu bantuan ya the humanitarian aid datang langsung dirampok semua sama Hamas kan, dirampok semua sampai rakyatnya nggak kebagian. Artinya bohong ya, media Indonesia itu bohong sekali. Anda tiap hari dicekoki kebohongan begitu ya, tiap hari Anda dicekoki kebohongan dan Anda amin 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 dengan kebohongan itu. Anda senang dengan kebohongan orang Indonesia ini ya. Kalau saya ngelihat ya, itu yang debat-debat apologetika itu ya si Kainama, oh saya dokter Haifa dari Leiden, saya sudah ke Leiden, saya sudah ke Haifa, nggak ada nama Kainama, ya aneh. Seneng ya, wah Profesor Doktor Menahem Ali, padahal Menahem itu dokter aja belum, Menahem itu belum dokter loh saudara ya, belum dokter saja belum si Menahem Ali, tapi bilangnya Profesor Doktor, ya. Siapa lagi itu ya, dulu ya Stephen Indra itu ya yang sudah koit itu dari Leiden. Senang ya, orang-orang Islam itu senang dibohongi ya. Waduh, ya tadi kemarin itu si istilah Bahrawi itu yang bilang, karena kalian senang dibohongin. Islam itu suka nutup-nutupin, suka bohongin, dan kalian suka dibohongin. Kalian itu dibohongin, dikasih tahu yang benar kalian marah. Kalau dikasih tahu yang benar kalian marah, senangnya dibohongin. Padahal tidak ada beritanya semuanya tuh. Semua berita, bahkan dari Al Jazeera sama tadi ya, Middle East Eye itu kan media kadrun. Ya bilangnya ya itu tadi. Gaza itu kena penyakit tuh. Ya, bukan orang Israel ini, orang Israel sehat-sehat. Sebelum perang disuntik dulu mereka. Ya, vaksinnya banyak mereka. Mereka negara kecil dengan dikelilingi orang biadab, barbar, ya mereka harus divaksin, harus sehat. Di Singapura ya, kamu ngeludah saja, cuah itu, kena denda kamu di Singapura ngeludah. Karena itu negara kecil yang begitu sekali penyakit menular, habis semua rakyatnya. Ya waktu SARS itu ngeri itu ya, demam berdarah. Kalau Anda ketahuan sampai ada ban bekas, ada airnya di depan halaman rumahmu, ya, atau di teras serambi rumahmu ada kaleng, ada airnya, ya, Anda bisa kena denda loh, $500 Singapura loh. Ya, serem loh, ya.